Pagi hari ini kami bernubuat untuk negara Belanda. Iramalah setiap tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang kering, kehancuran demi kehancuran. Pagi hari ini kami mengalirkan kehidupan, kematian digantikan dengan kehidupan. Iramalah segurulu, yoroboto koroloro, iramalah segurala, negarala haraya seguru, yoroloboto koroloro. Lawatan Tuhan terjadi buat Belanda. Lawatan Tuhan terjadi buat Belanda. Harabasega, kota demi kota, desa demi desa. Lawatan Tuhan, pemerintah di sana mengalami lawatan Tuhan. Kementerian dilawan sama Tuhan, gereja-gereja dilawan sama Tuhan. Kepada Belanda dan bangsa-bangsa lain.
hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, tapi oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami oleh karena Kristus Yesus beroleh pertolongan dan masuk hadirat Tuhan, menyembah Bapa, memuji memuliakan Bapa oleh karena kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih kami berada pada hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang Kau sediakan di hadirat-Mu itu boleh kami nikmati Bapa Surgawi, supaya keluar dari tempat ini Tuhan, orang-orang boleh melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka boleh makan sehidangan dengan kami Tuhan, supaya mereka boleh mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Terima kasih urapi kami semuanya, baik yang di onsite maupun di Zoom. Kami berdoa supaya Tuhan melawat, Tuhan menjamah, disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Kami juga berdoa, lawatlah kota Lembang Tuhan, karena kami tahu bahwa pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh tembok gedung ibadah ini. Akan mengalirkan hadirat Allah, menghancurkan kuasa kegelapan, sekaligus membuka pikiran, menghancurkan ilalah zaman yang membutakan mereka. Suatu kali gerak mereka akan menyembah nama Yesus, memuliakan nama Yesus, percaya kepada nama Yesus. Kalau kami berdoa, kalau ada di antara mereka ragu-ragu di kota ini Tuhan, lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Banyak hal yang bisa Kau kerjakan, penglihatan pernyataan Tuhan, dan bangkitkan gereja Tuhan sebagai sumber jawaban kepada mereka, sebagai surat yang tertulis yang dapat dibaca oleh setiap orang. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus mari kita kata bersama-sama, amin. Mari kita berikan sorak haleluya. Oh, haleluya. Oh, oh, oh. Amin. Baik, selamat duduk kembali. Selamat duduk kembali. Selamat siang. Oke. Saya bersyukur boleh kembali bersama dengan saudara tempat ini semata-mata karena anugerah. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Toraja dan di tempat ibadah itu. Jadi tempat itu ada, jadi waktu pergi ke sana itu ada, saya lihat ada 5 kuburan di situ Susan. Iya, 5 kuburan. Saya bukan mau nyekar di kuburan, tapi saya tertarik. Jadi di situ tuh ada namanya Antoinette, ya. Antoinette itu umurnya 23 tahun, saya lupa 23 atau 31 tahun, dan dia meninggal dunia karena dibunuh oleh orang-orang Toraja. Dan ternyata dia dari Belanda, saudara sekalian. Dan waktu kumpul bersama-sama dengan rekan berdoa di sana, saya bilang, Tuhan, walaupun Indonesia pernah dijajah Belanda cukup 3,5 abad, ya, tetapi ada bagian orang-orang di sana yang sempat memberkati Indonesia, ya, anak muda ini datang ke Toraja, sehingga Toraja boleh mengenal Tuhan, walaupun ada banyak hal yang belum bagus di Toraja. Mereka masih banyak menyembah adat istiadat, tapi di sisi yang lain bahwa saya yakin bahwa di situ ada kekristenan karena ada seorang anak muda yang pergi ke Indonesia. Ya. Dan waktu saya lihat itu saya bilang, ini Tuhan, saya rindu sekali bahwa Indonesia belajar untuk memberkati bangsa lain. Suatu kali kelak ada anak-anak muda atau orang tua, keluarga yang pergi ke Belanda bukan hanya cari kerja atau cari nafkah, tapi ke sana untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa ini adalah masa di mana Indonesia mengalami kebangkitan dalam segala hal, maka kita akan memberkati bangsa-bangsa, khususnya kita memberkati Belanda. Amin, saudara sekalian. Setuju dengan saya? Ya, saya sudah sampaikan bagaimana negara-negara Eropa sangat membutuhkan Yesus, ya, supaya terbuktilah bahwa mana kerajaan yang tergoncangkan, yang tidak tergoncangkan, uang, harta, segala kegelimangan harta tidak bisa menjawab kebutuhan mereka. Hanya pencipta mereka yang bisa menjawab kebutuhan mereka, Yesus Kristus, dan kita punya Yesus. Amin. Oleh karena itu kita doakan untuk Belanda, dan kalau Tuhan izinkan, biarkan Tuhan bicara sama kita, apakah perlu berangkat ke Belanda. Haleluya. Ada amin saudara sekalian. Iya, ya Belanda butuh pertolongan. Bukannya Belanda, Eropa menurut saya. Dengan perang Ukraina dan Rusia, ada banyak krisis pangan, energi, semuanya ya. Duit banyak tapi gandum gak ada ya. Gitu Kak Dindin ya. Gandum susah ya. Makanya anak saya mau berangkat, Februari mau berangkat ke Belanda. Omanya bilang, tolong bawa titip itu terigu. Haleluya. Ya mau berapa terigu itu 1 tahun. Ya, jadi gini, banyak hal lah yang terjadi. Bukan hanya di sana, Indonesia juga demikian. Orang bukan Indonesia juga takut dengan gempa bumi, takut dengan tsunami. Semuanya orang takut. Tapi disinilah bahwa yang tidak membuat orang takut itulah jawabannya adalah Injil Kerajaan Allah. Ada amin? Ya, Bu Febo juga ya, Korea.
Korea juga sama membutuhkan Tuhan. Mereka pernah mengalami kebangunan rohani, tapi anak-anak mereka dan mengalami yang namanya degradasi cinta akan Tuhan, ya, karena dunia mulai menguasai mereka. Jadi ternyata bahwa di mana membutuhkan Injil, membutuhkan Yesus. Setuju dengan saya? Oleh karena itu kita bangkitkan diri kita untuk supaya menyampaikan Injil dengan cara apapun, ya. Yang penting Injil sampai kepada banyak orang. Nah, satu share hari ini saya mau share. Tahun ini kita belajar bersama-sama membangun rumah kabar baik, ya. Minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang bagaimana Yesus itu adalah terang dunia, ya. Minggu lalu juga kita bahas bersama-sama bahwa Yesus terang dunia, kita juga adalah terang dunia. Amin. Tidak bisa letakkan di bawah gantang, tapi harus diletakkan di atas kaki Dian, rupanya rumah kelihatan, ya, diterangi. Di sisi yang lain bukan rumah, kota. Setuju dengan saya? Dan hari ini saya mau share tentang kabar baik. Apa itu kabar baik? Dan kabar baik itu harus ditempelkan dalam hati kita sehingga kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini bicara suatu perubahan hidup yang real, yang nyata, yang membuat orang melihat Kristus yang hidup. Ya. Satu firman Tuhan saudara sekalian dari Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Baik, Paulus menjelaskan, dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah menyelamatkan setiap orang. Kenapa? Karena Injil bukan hanya berita baik saja. Injil bukan sekedar sesuatu yang diinformasikan kepada orang lain, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Makanya Injil itu harus diberitakan. Bukan diberitakan, Injil itulah yang mengubahkan Paulus sekalian. Paham ya? Makanya dia punya keyakinan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, dan minimal dia yakin itu Injil menyelamatkan dia. Nah, sekarang saya ceritakan apa sebetulnya Injil, saudara sekalian. Ini bukan tentang siapa-siapa, ini tentang Yesus, saudara sekalian. Mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Iya, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, ya. Saya baca ayat 2 saja dulu. 2, saudara baca ayat 3 dan 4. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3 dan 4 yang keras. 1, 3 bersama-sama. 1, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, 1, 2, 3, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, di 1 Korintus pasal 15, Paulus menjelaskan tentang Injil tadi. Bahwa Injil itu menyelamatkan setiap orang. Ya, asal orang mau percaya. Dia bilang bahwa ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting tentang Injil itu adalah bahwa bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi saudara perhatikan bagaimana Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan, dan ternyata isinya adalah tentang Yesus sudah mati buat kita, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sudah bangkit buat kita. Itulah kabar baik saudara. Nah, ternyata itu dibutuhkan bukan hanya kita, tapi dibutuhkan setiap orang di muka bumi saudara sekalian. Mau kaya, mau miskin, orang terpelajar ataupun tidak, anak-anak atau anak muda atau orang tua lansia, mereka semua membutuhkan kabar baik itu. Itu adalah tentang Yesus sudah mati dan dibangkitkan.
Oke, sekarang saya ingin jelaskan apa yang Yesus telah perbuat buat kita. Ini penting. Ya, jadi bukan sekedar saya memberitakan Injil atau saya tahu Yesus, tetapi Tuhan ingin sekali bahwa kita betul-betul paham apa yang Yesus perbuat buat kita. Ini penting. Satu firman Tuhan mari kita lihat dari Kisah Rasul pasal yang ketiga, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 10 ayat yang 38. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 38. Kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras dan roh yang terbuka. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Sekali lagi saudara bersama-sama. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Jadi pribadi Yesus, dia mati, dia dibangkitkan. Tapi sebelum dia mati, dia ada kehidupan di muka bumi. Selama dia berada di bumi, dia menghancurkan setiap perbuatan iblis. Dan perbuatan iblis itu adalah membuat orang sakit, ya, membuat orang dikuasai iblis, paham ya? Membuat orang takut akan kematian, sehingga ketika Yesus berjalan keliling kota dan desa, dia menyampaikan kabar baik, dia beritahu bahwa sakitmu harus disembuhkan, betul. Jadi selama di muka bumi, dia berjalan keliling, keberadaannya di muka bumi, itu menghancurkan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan daripada setan, yang membuat orang dikuasai sakit penyakit, kelemahan dan sebagainya. Luar biasa. Jadi kita punya pandangan juga, selama kita di muka bumi, kita juga mengerjakan hal yang sama. Setuju dengan saya? Ya, kalau Yesus keliling kota dan desa menghancurkan segala kuasa-kuasa setan, sakit penyakit kelemahan tubuh, hal yang sama. Karena kita percaya kepada Injil, itu menyebabkan engkau dan saya kemanapun kita berada, kita tidak punya pilihan yang lain kecuali melepaskan orang-orang daripada kuasa setan. Setuju dengan saya saudara sekalian? Ini harus kita tahu. Jadi sehingga kalau Yesus berjalan keliling kota membuat hal yang sama, buat demikian, kita juga berjalan keliling kota dan desa dimanapun kita berada, kita berbuat hal yang sama. Itu tentang Injil itu tadi. Karena Injil kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang. Jadi selama Yesus di muka bumi, keberadaannya dia menghancurkan, membinasakan perbuatan-perbuatan setan. Keren, luar biasa. Jadi sangat dibutuhkan sekali kehadiran kita dimanapun kita berada, betul enggak? Ya. Kita tadi Mbak Yus sudah katakan bahwa gunung rumah Tuhan menjulang tinggi, bangsa masa akan datang. Saudara. Kenapa mereka datang? Karena mereka mengalami kelepasan. Mereka menjawab jawaban. Setuju dengan saya? Paham ya? Ya, di tempat saya bekerja ada seorang karyawan yang dia tidak masuk beberapa hari dan saya tanya kenapa tidak masuk? Pak, ibu saya sakit, dia bilang gitu. Sakit apa? Ya nggak tahu dokter. Udah pakai BPJS aja, saya bilang gitu. Terus dia bilang ini, udah Pak jangan pakai BPJS, Bapak jangan pakai BPJS. Anaknya juga salah satu kepala desa. Dia bilang ya sudah pakai aja. Tapi Pak masalahnya dia nggak bisa sembuh. Dia bilang kenapa nggak bisa sembuh? Karena dokter bilang dia tinggal tunggu kapan meninggalnya saja. Begitu seluruh sekalian. Terus saya bilang, tapi saya yakin kayaknya ada kuasa kegelapan yang menguasai ibu. Oh iya Pak, betul. Dia kayaknya ada susuk di mukanya dan sebagainya. Saya bilang gini, boleh gak saya berdoa buat ibu kamu? Ya boleh aja Pak. Dan itu tidak jadi masalah karena perbedaan agama. Dia punya kebutuhan. Nah waktu saya telepon, terus kemudian ternyata di situ ada keluarga besar yang ngumpul. Saya bilang, boleh nggak saya cerita dulu? Dia bilang, oh boleh aja Pak, saya cerita kepada dia. Akhirnya saya doakan dan Tuhan menjamah ibunya sekarang. Nah ketika Tuhan menjamah ibunya sudah mulai bergerak. Ternyata memang betul, ternyata ibunya pakai susu dan sebagainya sekalian. Jadi dia bilang gini Pak, yang Bapak ceritakan tadi tentang Yesus, itu sebenarnya siapa Pak? Saya tidak cerita, saya belum cerita tentang Yesus pada dia. Akhirnya kami berdiskusi, itulah tentang Yesus. Yang kalau kalian bilang adalah Isa Al-Masih. Boleh nggak Pak, saya kenal dia lebih dalam lagi. Boleh saja, kita ngobrol, cerita ngobrol. Dia terbuka sekali. Dia Pak, dia bilang, Pak saya belum pernah tahu yang seperti ini ceritanya Pak.
Ya, padahal saya orangnya rajin beribadah seperti yang dituntut agama saya. Tapi saya belum tahu, dia bilang gitu. Oke, saya akan ceritakan kepada kamu. Saya tidak mempengaruhi tentang agama kamu. Saya hanya menceritakan, kamu tanya siapa nama Yesus. Saya ceritakan pada dia. Dia mau percaya dan terima Yesus. Dan sampai dia bilang gini, Pak boleh gak ke gereja? Jangan dulu nanti, sebilang itu. Kamu dibina dulu supaya kamu jadi punya pandangan yang benar. Dan begitu mudah sekali orang boleh mendengarkan Injil. Ya, sangat mudah. Kenapa? Karena memang Injil itu yang dilakukan oleh Yesus keliling kota dan desa. Dia beritakan Injil, kemudian menyembuhkan orang sakit. Saya yakin bukannya 1-2 orang, ada ribuan, ada jutaan orang yang mau lebih demikian. Cuma kita belum tahu, belum paham di mana orangnya. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan memampukan kita mendengarkan suara Dia, di mana perlu, di mana belum perlu, di mana besok, di mana lusa, di mana tahun depan, negara mana, kota mana, kecamatan mana. Setuju dengan saya? Jadi poin pertama saya jelaskan bahwa Yesus keliling kota dan desa, Dia menyembuhkan orang sakit. Pertama, Dia menghancurkan perbuatan dan pekerjaan setan. Harus kita paham. Ya. Jadi kalau kita lihat situasi buruk dan sebagainya, jangan kita takut. Justru kita mulai memikirkan bahwa Kristus dia berjalan keliling kota dan desa. Dia menghancurkan segala pekerjaan setan. Kita juga hal yang sama. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Keren ya? Keren ya? Jadi sebagai anak Tuhan kita nggak mungkin keliling kota dan desa ribut dengan orang lain ya Pak ya? Amin Pak? Ya, nggak mungkin ribut dengan istri, betul nggak? Nggak mungkin ribut dengan kakak adik, betul nggak? Halo, ada amin suku sekalian? Nggak mungkin kita ribut dengan orang dunia. Kita nggak mungkin ribut dengan banyak orang. Kenapa? Karena kita punya sumber kabar baik seperti Yesus. Yesus pernah berantem nggak suku sekalian? Ya pernah saudara. Tapi dia pernah ngusir setan dengan suara yang keras karena memang dia ditakdirkan untuk menaklukkan kuasa setan. Baik, itu poin pertama. Tolong dicatat ya. Bahwa Yesus selama di muka bumi, dia menghancurkan perbuatan setan. Nah poin yang kedua, saudara sekalian, mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ya, Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ya, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Kita mulai 13 saja dulu ya. Ya, 14 saja, 14. 14, 15, dan 16. 14 dan 15 saja. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15 lebih keras. 1, 2, 3. Supaya katakan amin. Oke, tadi saya jelaskan Yesus selama di muka bumi dia berkeliling kota dan desa, dia menghancurkan perbuatan setan, pekerjaan setan. Poin pertama. Poin kedua, Alkitab katakan kematiannya telah memusnahkan apa? Yang keras. Apa? Kita baca. Memusnahkan apa? Kita baca lagi. Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan kita, supaya oleh kematiannya dikatakan bahwa Yesus kematiannya memusnahkan iblis. Haleluya. Dengar toh ya. Bicara soal Injil itu tentang Yesus sudah membinasakan segala pekerjaan setan. Dia juga sudah memusnahkan iblis. Apa bukti dia memusnahkan iblis? Oke, saya jelaskan. Orang semuanya karena berbuat dosa pasti menuju maut, betul nggak?
Sebelum menuju maut pasti ada kroni-kroni yang lain. Kroni-kroni yang pertama kutuk, setuju dengan saya. Selain kutuk ada kelemahan tubuh, setuju dengan saya. Selain kelemahan tubuh ada sakit penyakit, setuju dengan saya. Ada kuasa dosa, setuju dengan saya. Ada kuasa iblis, setuju dengan saya. Nah ini kroni-kroni itu membawa orang menuju kepada maut. Saudara. Maut bukan sekedar mati doang saudara, tapi kematian kekal. Tapi firman Tuhan katakan, kitab Ibrani katakan bahwa Yesus kematiannya sudah membinasakan iblis saudara, yang berkuasa atas maut saudara. Dan sebelum orang dunia tahu, kita yang pertama kali mengalami bahwa seluruh yang namanya perbuatan setan, seluruh kekuatan daripada setan sudah dimusnahkan oleh Yesus dengan kematiannya. Berarti dengan Kristus yang tinggal dalam diri kita, Injil yang kita punya bisa membinasakan segala kekuatan iblis yang dalamnya adalah maut. Keren, luar biasa. Jadi kita berkuasa atas maut sekalian. Karena apa? Karena Kristus tinggal dalam diri kita. Dan ini perlu kita pahami. Kalau enggak kita pahami, kita memberitakan dia maju mundur takut sekali. Kenapa? Karena kita enggak yakin bahwa kuasa setan atas orang yang sakit, kuasa setan atas rumah tangga yang hancur, kuasa setan atas setiap orang masih cokol. Tapi karena kita yakin sudah dimusnahkan oleh Yesus 2000 tahun lalu karena kematiannya, dan dia tinggal dalam diri saya tinggal menyampaikan dan menyatakan kuasa Injil itu sekali. Dan terjadi, amin. Terjadi. Dan ini bukan karena dia, apakah saya menjadi seorang, orang sudah lama ikutan atau baru. Tidak. Ini hanya berdasar kamu yakin gak bahwa dia berbuat begini-demikian. Setuju dengan saya? Paham saudara sekalian? Bahkan banyak juga hamba Tuhan yang udah lama ikut Tuhan tidak mengerti ini saudara sekalian. Terbukti bahwa hidup mereka enggak betul. Hidup mereka tidak menyatakan kuasa Tuhan saudara sekalian. Kenapa itu terjadi? Karena pemahaman mereka tentang Yesus yang sudah memusnahkan iblis yang berkuasa maut enggak ada saudara sekalian. Haleluya. Paham Bapak Ibu? Ya kalau semua jemaat Tuhan itu pada memahami, iblis dan kuasa maut sudah dihancurkan. Sudah dibinasakan, sudah dihancurkan oleh Yesus. Haleluya, sehingga penguasa-penguasa atas daerah, atas kecamatan, atas negara-negara, kita mulai katakan sudah dihancurkan, sudah dibinasakan. Maut, engkau berkuasa negara Belanda, atas kecamatan-kecamatan, atas Indonesia, engkau sudah dibinasakan. Haleluya. Itu betul sekali. Sehingga nanti ada persoalan kecil apapun yang berusaha menguasai kita. Kita kata iblis, kau mencoba untuk ganggu perasaan saya. Kau ganggu pikiran saya. Kau udah dimusnahkan 2000 tahun yang lalu oleh karena pekerjaan Deus. Dengar itu ya. Itu sekali. Sehingga ketika kita perkatakan itu saudara, maka iblis lari tunggang langgang saudara. Paham sekalian? Itu sebabnya kita tuh bersyukur banget. Ketika Kejadian 3 ayat 15 ya. Terus kemudian Tuhan bilang kepada ular, aku akan buat permusuhan antara ular dan perempuan ini. Keturunan daripada ular, keturunan daripada perempuan ini akan merembukan kepala ular itu. Dan keturunan itu adalah namanya Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kuasa maut sudah dia selesaikan saudara sekalian. Paham saudara sekalian? Tapi Adam dan Hawa tidak tahu. Tapi engkau dan saya sekarang tahu saudara sekalian. Saya juga gak tahu. Nabi-nabi sebelumnya juga gak tahu saudara sekalian. Kalau betul mereka tahu, mereka tidak akan menyalibkan Yesus saudara sekalian. Tetapi karena mereka tidak tahu, mereka tidak mendapat anugerah. Tapi kita bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi, dicangkokkan karena ketidaktaatan bangsa Yahudi. Kita menjadi orang yang memahami bahwa Yesus sudah memusnahkan iblis dan kuasanya, dan mau sudah binasakan. Haleluya. Dan dengan pandangan demikian saudara sekalian, perbuatan maut itu kalau saudara lihat ada orang sakit, ada orang menderita bla 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 semuanya, ada kuasa setan, ada kuasa pedugul dan sebagainya. Jangan engkau takut menghadapi semuanya. Dan mulai katakan, iblis tahu enggak, 2000 tahun yang lalu kuasamu sudah dihancurkan dan dibinasakan oleh kuasa kematian Yesus Kristus. Haleluya, termasuk iblis tidak bisa berkuasa atas kita. Maut tidak bisa berkuasa atas kita. Mengapa? Karena Yesus sudah mati buat kita saudara. Amin.
Bahkan kegoncangan di muka bumi. Orang bilang krisis pangan, krisis ekonomi, krisis apa saja tidak bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena Yesus yang tinggal dalam diri kita sudah menyelesaikan kuasa maut. Haleluya. Ada amin saudara sekalian. Jadi poin yang kedua. Yang pertama adalah Yesus selama di muka bumi, dia mengerjakan, menghancurkan perbuatan pekerjaan setan. Yesus ketika dia mati, dia menghancurkan kuasa setan yang di dalamnya ada maut. Dia sudah ada di muka bumi, dia mati. Sekarang saya sampaikan, dia tidak hanya mati tapi dia bangkit. Apa yang dia kerjakan lewat kebangkitannya? Satu firman Tuhan Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Haleluya. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Iya. Maaf, Kolose. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal yang kedua, ayat 12, 13, dan 14. Kolose pasal 2, 13, 14, 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Apa yang dia kerjakan dengan kebangkitan dari orang mati? Ayat 13, 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Katakan amin. Karena semua orang sudah berbuat dosa, pasti menuju maut, betul enggak? Sehingga orang-orang tidak bisa keluar dari maut. Dan akhirnya iblis menuntut, mana ini manusia punya hutang banyak buat saya. Karena saya sudah berbuat baik kepada manusia. Sehingga akhirnya manusia ditawan oleh si jahat dan semuanya menuju neraka. Dan surat hutang itu sudah dihancurkan dan dibinasakan oleh karena kematian Yesus. Termasuk kebangkitannya. Ketika dia bangkit, dia menyatakan dia menang. Betul enggak? Menang atas apa? Menang atas setan, terus sekalian. Sehingga setan tidak bisa berkuasa manusia yang membawa manusia kepada neraka. Karena manusia sudah dibeli dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Sehingga akhirnya saudara sekalian, dengan kebangkitannya dia membinasakan keberadaan iblis. Tolong lihat kata-kata pertama, ketika dia di muka bumi, dia menghancurkan pekerjaan daripada iblis. Ketika dia mati, dia memusnahkan kuasa daripada iblis. Ketika dia bangkit, keberadaan iblis yang mencoba mengatakan, manusia milik saya, saya bawa ke neraka. Tidak bisa lagi, keberadaan iblis tidak bisa lagi berkuasa atas kita. Karena sudah mati, bangkit, kita dibangkit, dia memberikan kehidupan. Dia beli kita sehingga kita punya pemahaman. Kita yang mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus. Ini perlu ada pada kita. Ini perlu terutama anak-anak muda, saudara. Anak-anak muda perlu engkau memahami ini. Kalau kau tidak memahami ini, engkau akan dipermainkan, dibodohi sama si jahat, saudara sekalian. Paham, saudara sekalian? Saya lihat terakhir di media massa, pembunuhan berantai, ada macam-macam organ tubuh. Aduh, saya bilang, iblis kamu jangan macam-macam ya. Iya. Saya nggak bisa berbuat banyak, tapi saya deklarasikan. Dengar iblis, kau bisa tertawa sekarang, tapi saya harus kasih tahu bahwa Yesus sudah mati, perbuatanmu sudah dihancurkan. Yang kedua, bahwa kuasamu sudah dihancurkan. Yang ketiga, kuasa dosa sudah dihancurkan. Dan saya berdoa supaya gereja dibangkitkan, supaya keberadaan Yesus keliling kota dan desa menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan orang mati. Hal yang sama terjadi atas gereja Tuhan. Itu sangat miris sekali. Gereja di Indonesia banyak, gereja di mana-mana banyak. Yang hadir bukan 10, 20 ribu, 100 ribu. Tapi nggak ada pengaruh apa-apa. Karena kenapa? Karena cuma dia tidak memahami tentang Injil yang luar biasa itu.
Mereka dinombobokan ibadah seminggu sekali, diberkati dan sebagainya. Mereka tidak tahu keberadaan mereka, posisi mereka yang luar biasa sosial, sehingga mereka tidak berfungsi di mana mereka berada. Harusnya kalau jemaat yang ada di Indonesia ratusan ribu, ada 5 juta, 3 juta, saya percaya bisa mempengaruhi Indonesia. Kenapa itu tidak terjadi? Karena pemahaman mereka tentang pekerjaan di sana mereka tidak ada. Haleluya. Di Papua ada, harusnya kalau di Papua ada, di gereja di Papua bangkit. Gak pernah kita dengar lagi OPM. Kita gak dengar lagi pembantaian. Kita gak dengar lagi diskriminasi. Tapi gereja di sana tuh saudara tidak mengerti posisi mereka. Itu miris sekali. Itu baru Papua, belum lagi Ambon, belum lagi NTT, Sumba, negara kepulauan Kristen. Banyak orang Kristen tapi bodoh. Bukan hanya bodoh, pertikaian demi pertikaian. Dan tidak punya pendidikan yang bagus. Kenapa itu terjadi? Karena gereja tidak berperan di situ, saudara sekalian. Orang kalau pergi ke sana nggak ada apa-apanya, tapi di kota besar ada apa-apanya, betul nggak? Haleluya. Ini belum lagi kita lihat Sulawesi Utara, saudara sekalian. Belum lagi kita lihat Manado, belum lagi kita lihat Toraja dan kota-kota yang lain, saudara sekalian. Itu harusnya Injil sudah diberitakan sekian ribu tahun yang lalu. Harusnya kalau kebenaran ini mereka pahami, mereka sedang mengubah kota mereka, mereka mengubah provinsi mereka. Tapi itu tidak terjadi karena kebenaran firman ini nggak dibongkar, saudara sekalian. Tapi kita bersyukur pada hari terakhir dibongkar oleh Tuhan. Sekali lagi saya jelaskan keberadaan Yesus di muka bumi. Dia menghancurkan pekerjaan setan. Ketika dia mati dia membinasakan kuasa setan. Ketika dia bangkit saudara, dan keberadaan setan dihancurkan saudara. Haleluya, amin saudara sekalian. Sehingga ketika kita berjalan kita mulai mengatakan, iblis kau gak bisa berbuat apa-apa. Memang seperti seolah kau berkuasa. Tapi saya katakan, saya deklarasikan engkau sudah dibinasakan 2000 tahun yang lalu. Amin saudara sekalian. Sehingga doa kita mulai doa dengan erangan, doa dengan tangisan. Tuhan suatu kali kelak Tuhan, saya akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Aku doa supaya Tuhan bekerja atas diriku lebih lagi. Aku akan bagi menyatakan bukan deklarasikan. Mungkin diizinkan sama Tuhan ke tempat-tempat di mana kita face to face berperang kepada jahat. Amin saudara sekalian. Jadi kematiannya sudah selesai, kebangkitan sudah selesai. Satu lagi saudara sekalian. Iya, saya mau share. Mari kita lihat dari Ibrani 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4 yang keras, 1, 2, 3. Dengan Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih tahu, melalui kehidupan Dia yang tinggal dalam diri kita, Dia menghancurkan dan membinasakan benih si jahat. Ketika kita belum lahir baru, ya kita punya benih dosa. Setuju dengan saya? Tapi setelah kita lahir baru, maka kita percaya kepada Yesus, keberadaan Yesus yang hidup dalam diri kita. Dia menghancurkan, membinasakan benih iblis. Di dalam diri kita tidak lagi benih iblis, tapi dalam diri kita adalah benih Yesus Kristus. Haleluya. Benih siapa? Benih siapa? Makanya dikatakan kamu punya kontrak ilahi. Ini bicara soal gambar segambar serupa. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, dia segambar dengan Tuhan. Dia punya karakter Tuhan, dia punya pandangan Tuhan. Tapi tidak cukup punya pandangan Tuhan, tapi dia serupa. Apa serupanya? Karena Allah Adam dan Hawa diciptakan dengan roh Allah, nafas Allah kepada dia, maka nature Allah ada pada Adam. Karena dalam diri Adam ada roh Allah, amin. Nature Allah yang sama juga tinggal dalam diri kita. Ketika kita lahir baru, sehingga kita tidak punya
benih jahat lagi, tapi punya benih ilahi. Amin. Sehingga 2 Korintus 5:17 katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya manusia lama saya sudah selesai. Amin, ya kurang keras. Tidak lagi manusia lama, betul gak? Karena sudah disalibkan bersama dengan Kristus Yesus. Sudah disalibkan oleh Kristus bersama Kristus. Kita punya benih ilahi. Dan benih ilahi itulah yang membuat kita mampu memiliki hidup seperti kodrat ilahi. Haleluya. Menang atas dosa. Menang atas kelemahan demi kelemahan. Menang atas sakit penyakit. Amin. Termasuk menang atas godaan setan. Haleluya. Setuju dengan saya? Kita menang dalam segala loh. Kenapa? Karena kita punya benih ilahi sekali. Makanya kita belajar firman Tuhan. Tujuan ketika kita belajar firman Tuhan, maka firman menolong kita bagaimana kayak Yesus ketika dicobai sama iblis, dia tahu menanggulanginya. Betul nggak? Dengan firman Tuhan. Setuju dengan saya? Ketika dia menghadapi Petrus, dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Ketika dia menghadapi orang dunia, dia tahu bagaimana menghadapinya. Kenapa? Karena kehidupannya diselimuti, dipenuhi oleh kebenaran demi kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang paling tepat untuk dia hidup berkemenangan dalam segala hal. Ada amin. Karena setiap orang dari Allah mengalahkan dunia. Dan dia mengalahkan dunia iman kita. Haleluya. Jadi keberadaan daripada Kristus yang tinggal dalam diri kita menghancurkan benih daripada si jahat. Jadi engkau di sini semuanya nggak punya benih si jahat lagi. Kasih tahu kiri kan nggak ada benih yang jahat lagi. Manusia lama nggak ada lagi. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Lah tapi kok masih sering ngomel-ngomel begitu. Itu terjadi karena ada bagian dalam pikiran perasaan yang belum diselesaikan. Oleh itu baca firman, renungkan firman Tuhan. Tapi ketika iblis itu kan kau masih punya manusia lama lagi. Kau masih punya manusia lama. Oh tidak. Yang saya tahu bahwa saya tidak punya manusia lama. Sudah disalibkan. Saya punya benih ilahi. Tapi ini terjadi karena saya tidak taat kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Belajarlah kita taat kepada Tuhan dan tunduk kepada firman Tuhan. Jalani setiap kehendaknya. Makanya day by day kita mengalami. Setiap hari kita berkemenangan dalam segala hal. Keren, amin. Sekali lagi saya ulangi, Yesus di muka bumi, dia menghancurkan perbuatan setan yang menguasai bumi. Yesus yang mati di kayu salib, dia memusnahkan daripada kuasa daripada setan, kuasa maut. Ketika dia naik ke sorga, dia juga membuat hal yang sama. Keberadaan iblis dihancurkan yang mencoba untuk menguasai kita, memiliki kita. Sehingga oleh karena kuasa kebangkitan Yesus, engkau dan saya bisa menang atas maut, menang atas segala hal. Lebih dari situ, sekarang keberadaan Yesus yang tinggal dalam diri kita, membuat kita hidup, memiliki kehidupan yang baru. Kita tidak punya manusia lama lagi. Ada amin. Kita juga tidak punya benih jahat lagi, suku sekali. Tapi kita punya benih ilahi. Haleluya. Ada amin. Siapa di sini yang punya benih ilahi? Wow, luar biasa. Haleluya. Ada amin. Kalau benih ilahi nggak ada yang khawatir. Nggak ada yang ragu-ragu, betul nggak? Ada amin, suku sekalian. Iblis ngomong apa aja sampai doer silahkan. Terus bilang, emang gue pikirin gitu loh. Emang gue denger, betul nggak? Nggak ditanggapin, betul nggak? Haleluya. Paham suku sekalian. Dan itu akan Tuhan kerjakan sempurna dalam diri kita. Dan yang terakhir suku sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 34. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 34 dan 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ayat 36, 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Katakan amin. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa keberadaan Yesus dalam diri kita tidak punya lagi benih jahat dalam diri kita. Ya, tapi kita punya benih ilahi. Nah sekarang, bukannya kita, kalau Kisah Rasul pasal 2 ayat 34, 35, ini bukan dari kita, tapi dia berkuasa atas wilayah-wilayah di bangsa-bangsa. Sehingga dikatakan,
Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Wow, luar biasa. Jadi ketika Bapa suruh Yesus duduk sebelah kananku, dia duduk sebelah kanan Bapa. Ngapain dia di sana? Dia menjadi pesawat buat kita. Ngapain di sana? Dia menantikan saat musuh-musuhnya diletakkan di bawah kakinya. Dan yang ngomong itu bukan dia, Bapa. Bapa bilang, istirahat kamu di sebelah dulu sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu, kuletakkan di bawah kakimu. Persoalannya adalah, siapa yang meletakkan musuh-musuh Yesus di bawah kaki dia? Gereja. Kenapa gereja berani? Karena seluruh wilayah-wilayah kota, desa, pulau-pulau, keberadaan iblis sudah dihancurkan. Dia tidak punya kekuatan kuasa lagi. Karena Bapa sudah meletakkan kekuatan kuasa itu kepada Yesus Kristus. Sehingga Daud bilang, yuk kita lihat kisah Rasul, Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua. Haleluya. Mazmur pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya. Yuk kita baca sama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Ayat 3. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dengan yang daripada kita. Kita yang bersemayam di sorga tertawa. Dia yang bersama di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat 5. Maka mereka berkatalah ia kepada mereka dalam mukanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan murkanya. Ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ini gimana sih cerita itu gitu? Ceritanya itu begini, saudara. Terus bangsa-bangsa ini merasa dia punya raja gitu. Ya, raja-raja, terus orang Batak raja Sinaga, raja-raja, pangeran-pangeran, sultan-sultan gitu ya. Di mana-mana berkuasa. Ini punya daerah saya, gitu loh. Termasuk yang presiden-presiden, yang namanya raja-raja di bangsa-bangsa. Mereka deklarasi, kami raja, kami penguasa atas negara kami penguasa atas bangsa-bangsa. Ya, kami penguasa atas seluruh dunia. Kami kuasa ekonomi, kuasai macam-macam pendidikan, semuanya kami kuasai. Sehingga ketika mereka berbuat, mereka bawa orang semuanya kepada neraka dan hidup dalam kuasa dosa dan dikuasai oleh jahat. Terus tiba-tiba Daud tuh dapat kebenaran firman Tuhan. Ngomong-ngomong, ngapain sih bangsa-bangsa rusuh? Dia ngomong. Terus kemudian, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ngapain sih Putin begitu modelnya? Ngapain sih Zelensky begitu modelnya, betul nggak? Betul. Ngapain sih negara ini kok membuat hukum LGBT? Betul nggak? Ngapain sih? Ngapain lo? Kan saya sudah punya raja. Raja itu punya ketentuan dan hukum. Rajanya nama Yesus. Kamu macam-macam ya, tak pelites kamu kita-kita. Paham ya? Muncul ayat yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap. Ngapain mereka bersiap-siap? Mereka tuh ini, saya raja, saya paling hebat. Paham ya? Saya buat hukum ini. Saya buat kendala kayak gini, saya rajanya, enak aja gitu. Tapi Tuhan bilang ini, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Ya, ketika mereka bukan hukum LGBT, hukum apa saja, mereka nggak takut akan Tuhan. Tuhan bilang ini, kalian raja, kalian bukan raja, ada raja segala raja. Aku udah melantik rajaku, namanya Yesus tuh nggak. Dengar tuh, sehingga mereka mengumbar apa kata-kata yang enak ya, bangsa-bangsa. Ayat 3. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka yang ada pada kita. Jadi bangsa-bangsa itu kayaknya arogannya, wah kita berkuasa. Kita pimpin negara kita buat negara bersatu, Eropa bersatu, macam-macam di bawah susah. Saya enak perutnya, saya enak udel. Tapi mereka lupa ada raja segala raja. Saya baca lagi. Sekarang muncul kebenaran firman Tuhan. Ayat 4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Hahaha. Enak aja Putin ya. Haleluya. Enak aja kerajaan Belanda, kerajaan Inggris. Enak aja. Tak pelites kamu ya.
Ya, betul nggak? Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Kalau Tuhan tertawa, haleluya. Itu kan kayak tsunami, betul. Betul nggak? Sekali dia tertawa, wow gitu. Orang-orang takut semuanya. Ya ada Tuhan yang hidup, betul nggak? Pernah dengar Tuhan tertawa? Saya juga belum. Tapi gimana kalau Tuhan tertawa? Ya ampun si Putin. Ampun, ini orang-orang di Indonesia mau jadi banyak semua jadi presiden, enak aja. Aku yang melantik rajaku. Aku yang melantik presidenku, enak aja. Tak pelitas kamu ya. Pakai duit tak pelitas kamu ya. Pakai ini tak pelitas kamu. Betul gak? Makanya kita jangan lihat, ya ampun Tuhan. Ayo, kita gak usah panik. Betul. Kita lihat kebenarannya, betul gak? Haleluya, kita siapa ya presiden? Siapa yang di sana sudah ketok palu kok, betul nggak? Indonesia belum ketok palu, biarin. Sorga udah ketok palu, betul nggak? Kalau ngelawan dipelitas sama Tuhan, betul nggak? Jadi pikirin kita benar. Oh Tuhan, yang kau putuskan di sorga terjadilah Tuhan. Aku setuju dengan semua itu. Tapi kalau ada raja-raja penguasa yang petatang petenteng gitu loh, yang arogan, pelitaslah Tuhan, terserah deh. Betul ya, sehingga dikatakan dia yang bersama di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok, ya ampun. Bukannya tertawa, dia olok-olok, ya ampun. Halo, baru aja punya negara segitu luasnya gitu loh. Baru aja kamu punya duit misalnya sekian triliun duit di negara kamu. Baru aja teknologi kamu sebegini. Baru teknologi begini. Tuhan tertawa. Dia belum kenal siapa saya. Bilang haleluya. Keren kan, betul enggak? Lanjut. Langsung ayat 5 dia kasih skakster. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Dan mengejutkan mereka dalam kangen padanya. Ayat 6. Aku telah melantik rajaku di Sion. Gunung yang titik. Ngomong lagi, ayo ngomong. Ayo ngomong. Mingkem, diam semuanya. Kenapa? Aku udah melantik rajaku. Itulah yang dikerjakan di sorga. Cuma kita gak bisa ngeliat sorga. Karena banyaknya masalah kita sekali. Saya kira, oh Tuhan kayaknya gini. Berita lagi nih, berita bohong. Iya. Karena kita ngeliat sorga. Tapi sorga terkatakan, yeay, raja-raja masa diam ya, jangan macam-macam. Aku tertawa buat kalian. Dan dikata, aku sudah melantik rajaku. Raja segala raja. Nama Yesus, kalian jangan macam-macam. Artinya dia berkuasa atas bangsa-bangsa. Dia berkuasa atas Indonesia. Dia berkuasa atas kota Lembang. Memang kerjaan setan itu nakut-nakutin. Kenapa dia nakut-nakutin? Karena kita juga mau ditakutin sama dia. Di sisi yang lain kita nggak punya kebenaran firman Tuhan. Paham? Dengan kita punya kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan bahwa ketika raja kita, Tuhan terima kasih, engkau sudah melantik raja segala. Yesus raja segala raja. Berarti dia berkuasa atas Lembang. Berkuasa atas suku-suku bangsa. Dia berkuasa atas suku-suku yang terabaikan. Dia berkuasa atas suku kita seluruh sekalian. Dia berkuasa segala suku di muka bumi. Dia berkuasa atas negara-negara dan bangsa-bangsa. Dia sudah melantik raja segala. Namanya Yesus. Dan kita tinggal dalam kerajaan itu. Paham? Bagaimana itu bisa diselesaikan saudara? Ayat 7 dikatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Yesus dilantik sebagai raja. Dan akan terjadi pada hari terakhir. Kalau Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadaku berkenan. Kali terakhir, Tuhan akan berkata kepada gerejanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena dia yang sulung, kita adiknya. Dia di sorga, sudah duduk tenang sana. Yang gawe sekarang kita. Saya bongkar, mari kita lihat sekalian. Saya lanjutkan dulu ya. Baru akhirnya ayat 8. Mintalah kepadaku. Yang keras, yuk ayat yang ke-6, ayat 8. Satu, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa ku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ayat 10, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar
bergetar. Ayat 12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya, bilang haleluya. Ini kejadian terakhir nih kan orang-orang aduh nih gini, nih apa pengadilan ini kok kayaknya nggak adil, betul nggak? Dengar kalian berita terakhir, saya nggak usah ceritain, ngapain diceritain deh. Orang sedih, aduh keluarganya minta dibela lagi dalam hati saya, aduh Tuhan kalau keluarganya tahu akan Tuhan, takut akan Tuhan, ngerti firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan sendiri akan bertindak atas hakim, atas jaksa penuntut dan sebagainya. Betul, tidak ada koneksi buat keluarganya dengan orang-orang tertentu yang buat semuanya menjadi lebih baik. Tapi dia punya koneksi kepada surga dan mulai mengatakan Tuhanku bertindak. Maka dikatakan bahwa Tuhan berkuasa atas area pengadilan. Haleluya, katakan amin. Tuhan berkuasa atas area yang menentukan hukum legislatif dan sebagainya. Yudikatif, legislatif, pemerintahan, eksekutif. Dia berkuasa. Dia raja segala raja. Mereka bilang, mintalah kepadaku, maka aku berikan kepada kamu bangsa-bangsa. Inilah saatnya masuk 2023. Aku minta bangsa-bangsa Tuhan. Haleluya, amin. Aku gak lagi minta makanan yang secukupnya karena sudah dilimpahkan sama dia. Sekarang aku minta bangsa-bangsa. Amin. Bangsa-bangsa, itulah hati Tuhan. Mulai minta bangsa-bangsa. Dia berikan kepada kita bangsa-bangsa. Karena kenapa? Itulah kerinduan hatinya. Dia dulu sebelah kanan Bapa di sorga. Dia bangkit, lihat ini raja-raja, kepala-kepala negara, kacau semuanya, pengajaran gak ada, hukum disesatkan semuanya, sekarang aku bangkit gitu loh. Dan ketika dia bangkit, terakhir mari kita lihat, Mazmur 110. Mazmur 110. Kita baca bersama-sama, Mazmur 110, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Kita baca bersama-sama. Penobatan Raja Imam. Ayat 1. Mazmur Daud. Kemudian demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan beriaskan kekudusan dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ayat 5. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ayat 6. Ia menghukum bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Ayat 7, dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Ya. Paham saudara sekalian? Jadi kita kasih tahu kepada raja-raja yang macam-macam. Sudah ada raja yang sah, betul nggak? Namanya Yesus Kristus. Dan mereka membuat onar macam-macam. Ya, membuat kemiskinan, membuat peperangan, penderitaan dengan kearogansian mereka. Mereka pikir sama mereka diantik sama raja. Mereka adalah raja berkuasa. Mereka tidak bisa begitu. Mereka harus takut akan Tuhan. Dan yang paling keren ayat 2. Tongkat kekuatanmu. Bapa mengulurkan tongkat kekuatan Yesus. Ayat 2. Tongkat kekuatan Yesus akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Yesus berintah. Tapi kalau gak ada tentaranya itu bukan kerajaan. Muncullah ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Pada hari tentaramu, bangsamu, merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaan seperti embun. Kapan diselesaikan? Yang jelas secara hukum sudah letakkan di bawah kaki Yesus. Yang kedua, siapa menyelesaikan? Bangkitnya tentara Tuhan. Setuju saya? Tentara Tuhan, gereja adalah tentara. Ketika tentara itu dibangkitkan, tentara itu berhiaskan kekudusan. Itu sebabnya tidak mungkin tentara bisa menyelesaikan peperangan kalau tidak memahami keberadaan Yesus di muka bumi. Sudah menghancurkan pekerjaan sejahat. Kalau tidak mengerti keberadaan Yesus ketika dia mati di kayu salib, sudah menghancurkan kuasa setan dan kuasa maut. Kalau nggak ngerti tentang kuasa kebangkitan Yesus, sudah menebus mereka daripada kuasa hukum dan dosa. Ya. Kalau mereka nggak mengerti, benih daripada ilahi ada dalam diri mereka. Kalau mereka bermain tidak ngerti benih ilahi ada dalam diri mereka. Mereka tidak tahu bahwa manusia lama mereka sudah disalibkan. Kalau mereka tidak tahu keberadaan Yesus dalam diri mereka, bahwa mereka ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Kalau nggak tahu, maka apa yang terjadi?
Ketika Yesus mulai memerintah, tidak ada orang yang bergerak di sana. Karena gerejanya nggak ngerti. Makanya saya jelaskan di sini, supaya tujuan yang paling terakhir adalah kita bergerak bersama-sama Yesus. Keren tuh. Jadi sekarang lihatlah Indonesia dan bangsa-bangsa. Walaupun runyam kelihatannya, ekonomi dan sebagainya, itu semuanya datar dan tenang. Karena kita sudah melihat apa ketetapan firman Tuhan. Bagian kita adalah Tuhan, tolong saya bagaimana bukan hanya memposisikan diri, mengerjakan dari sebuah posisi yang Tuhan sudah berikan pada saya. Setuju dengan saya? Sehingga nanti di Seven Mountain, di marketplace kita bergerak semuanya. Kita bergerak dengan luar biasa. Karena kita tahu keberadaan kita. Dan iblis sudah dihancurkan, kita bergerak menyatakan kata. Amin. Yang terakhir, Yesus itu diurapi. Maka kita diurapi. Kisah Rasul pasal yang ke-10:38, keliling kota dan desa. Yang paling luar biasa buat dia diurapi oleh sorga. Ketika dia diurapi, ini dahsyat luar biasa. Dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tepat seperti gue ingat. Ayat terakhir, mari kita lihat Ibrani pasal yang 1. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Tadi saya bicara tentang pribadi Yesus. Terus pribadi Yesus. Sekarang saya tetap berbicara tentang pribadi Yesus. Dan kemudian apa yang menjadi bagian, apa yang Bapa kerjakan kepada Yesus. Bapa yang sama juga mengerjakan hal yang sama kepada kita. Ibrani 1:8. Tetapi, Ibrani 1:8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutu. Pengurapan Allah lebih kepada kita karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Yesus mengerti posisi keberadaan dia. Pengurapan daripada Bapa. Dia kata, aku mengurapi kau lebih daripada teman-teman sekutumu. Maka kita akan beroleh anugerah. Diurapi Tuhan lebih daripada yang lain. Bukan karena kita hebat. Tapi karena kita ngerti posisi kita. Di sisi yang lain, apa tujuan yang harus kita selesaikan. Jadi pengurapan kepada Yesus. Pengurapan yang sama turun kepada kita. Mari kita sembah dia. Sebab engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak kita dalam berjamaah suci. Dimuliakan atas segala Allah. Sebab engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segalanya. Mari kita sembah Bapa.
Tuhan kami sembah, kami cium kaki-Mu Bapa. Ku sembah, Rabalala Maharaya Rama. Ku sembah, ku sembah. Kaki-Mu dan menyeka kaki-Mu dengan minyak narwastu. Segala yang terbaik dari hidup kami berikan kepada Engkau, Tuhan. Kami cium kaki-Mu, kami minyaki dengan segala yang terbaik dalam hidup kami. Semakin jatuh cinta kepada Engkau. Ku sembah, buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Dia pecahkan semuanya. Dia letakkan di bawah kaki Yesus. Dia urapi kaki Yesus. Dia minyaki kaki Yesus. Setelah dia minyaki kaki Yesus, dia ambil rambutnya, dia seka dengan rambutnya kaki Yesus. Tidak cukup dia letakkan di kepala Yesus. Dia bersekutu dengan Bapa. Dia bersekutu dengan Yesus. Maria melambangkan sebagai gereja yang pada hari terakhir membuat hal yang ekstra dalam persekutuan dan mencintai Bapa. Harabahara Shekiara. Dan Maria mengerjakan, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Saya juga percaya bahwa kita dibangkitkan untuk mengerjakan hal yang sama. Kalau Maria meminyaki kaki Yesus untuk mempersiapkan kematian Yesus Kristus, kita datang bersekutu menyembah Dia untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hirabahala rabashe harala ada balata harabala dabara hirabalata karala rabahara ya dabara hirabalata karabahala dabara ya shikarala dabara hirabalata karaya sikiarala rabahara barara hirabalata karabalata karaya sikiarala rabara hirabalata karabahala rabahara ya sikiarala rabara hirabalata karala rabahara bahara barara hirabalata karala rabahara ya shikurulu hiarala oh my Jesus, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dengan pribadi-Mu Yesus. Kami mau lebih dan lebih dalam lagi dengan pribadi-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu.
Itu sebabnya pagi hari ini kami mengambil bagian dalam perjamuan suci, mengingat akan kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami berdoa supaya kematian dan kebangkitan dan serta keberadaan-Mu diwahyukan dalam batin kami Tuhan. Sehingga kami boleh sehingga kami boleh menjadi partner Engkau untuk mengerjakan, menyelesaikan rencana Bapa. Mari kita mengambil bagian bersama-sama dalam perjamuan suci pada pagi siang hari ini. Bapa Sorgawi, terima kasih buat roti di tangan kanan kami. Kami angkat tinggi di atas kepala kami. Kami angkat tinggi di atas kepala kami. Ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan banyak orang dan keselamatan kami. Tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus Kristus. Terima kasih buat Dia yang berada dalam hati kami, sehingga kami tidak punya benih dosa lagi. Kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami mau makan tubuh Yesus bersatu dengan tubuh kami. Kami berdoa, wahyukanlah tentang pribadi Yesus dalam batin kami. Wahyukanlah tentang pribadi dalam batin kami, sehingga apa yang Kau maksudkan tentang kematian, kebangkitan Yesus, dan keberadaannya selama di muka bumi, dan keberadaan yang tinggal dalam diri kami, dan keberadaan yang tinggal di sorga selama-lamanya, itu menjadi bagian hidup kami Tuhan. Kami memakan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat anggur tangan kanan kami. Kami angkat tinggi di atas kepala kami. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang dan dosa kami. Tidak ada pengampunan dosa kecuali melalui darah Yesus. Kami mau minum darah Yesus, mengingat akan kematian dan kebangkitan-Mu. Sekaligus kami membiarkan kehidupan Yesus menghidupi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami berjalan seperti Yesus berjalan, berkata, bersikap seperti Yesus bersikap dan berkata-kata. Terima kasih. Kami berdoa supaya perlindungan darah Yesus, kuasa nama Yesus menyertai kami. Kehidupan Kristus terus mengalir dari batin kami sampai kepada kehidupan kekal, dinikmati, dirasakan oleh banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Yesus Kristus yang hidup. Sama seperti ketika Yesus ada di muka bumi, bagaimana Bapa mengurapi Dia. Dia berjalan keliling kota, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Demikianlah jadilah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau minum darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih. Ucapkanlah syukur kepada Dia buat tubuh dan darahnya. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan kematian dan kebangkitannya. Sekaligus kamu punya tanggung jawab untuk menceritakan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan Dia yang mewahyukan dalam batinmu tentang pribadi Yesus yang hidup dalam dirimu, sehingga kau dapat menyampaikan kabar baik. I love you, Jesus.
kuasa Roh Kudus